Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani, kelas 7B. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Saya berasal dari kelompok 1, nomor Rasim 19. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui oleh Yupa. Sungai ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini diketahui pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pelawa dan bahasa Sanskerta berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa. Kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kunduga, Asmawarman, dan Mulawarman. Nama Kundungga kita dikenal dalam bahasa India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama tersebut merupakan nama asli daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nama mereka merupakan asli daerah tersebut. Kundungga mempunyai anak bernama Asmawarman dan cucu bernama Malawarman. Dua nama terakhir merupakan nama yang mengandung unsur India. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu sudah mulai masuk pada masa Kundungga yang dibuktikan dengan diberikannya nama Hindu pada anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Damarsto Sakti dari kelas 7B, nomor absen 5. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau disebut Kediri adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur. Antara tahun 1042 atau 1222 merupakan salah satu dari dua pecahan kerajaan Karupin yang dipimpin Airlangga dari Wanasa. Isinya kerajaan ini berpusat Bahanapura. Yang sekarang menjadi bagian kota Kediri, Jawa Timur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Paralinanta, absen 11. Saya akan menceritakan Kerajaan Singasari. Pada mulanya berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kediri. Kerajaan tersebut dikuasai oleh Tunggula Metung. Kemudian Tunggula Metung digulingkan oleh bawahannya yang bernama Ken Arok. Setelah digulingkan, Ken Arok membuat kerajaan yang bernama Kerajaan Singasari. Kerajaan tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kartanegara. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kartanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu atau yang disebut juga ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan tentara kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan yang sedang memperluas wilayahnya di Asia Tenggara. Pada pemerintahan Kartanegara, para pedagang mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kartanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa pedagang di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan
dengan melaksanakan ekspedisi ke Malayu. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Pratama, nomor absen 28. Saya dari kelompok 1. Saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui prasasti-prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti itu menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu prasasti kebun kopi, prasasti Ciatun, dan prasasti Pasarawi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Tugu. Selain itu, sumber lain tentang kerajaan Tarumanegara diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Yingheng dalam perjalanan ke India singgah di Yepoti, Pulau Jawa. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara. Mata pencariannya adalah bertani dan berdagang. Menurut berita yang ditulis Fa Yingheng, barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Fa Yingheng juga menjelaskan di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para Barahna dan rakyatnya. Ia raja yang jujur, adil, arif dalam memerintah. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah bahaya banjir. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno diperoleh dari prasasti dan peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, Nalanda, prasasti Klurak, dan Mantiasi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno diwarnai dengan pemerintahan 2 dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram Kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yaitu bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijak sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal, yaitu yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas.